Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mengatakan bahwa satu masa nanti setiap orang akan mendapatkan percikan-percikan itu, baik yang haram atau yang namanya riba. Yang haram seperti gaji, gaji kita baik PNS apa semuanya ini kan dari pajak. Dari pajak. Pajak ini campur aduk. Halal, haram, makruh jadi satu, dikumpul lah ia jadi gaji PNS. Jadi ada yang PNS di sini mudah-mudahan. Ya. Tapi orang bilang bagaimana kita orang tidak mau ambil, mau makan di rumah. Ya, ada anak-anak banyak. Ya. Allah ketika mengatakan begitu juga dia keluarkan dia punya solusi. Bagaimana caranya kita dapat riba? Orang bilang alhamdulillah, saya bukan PNS, saya penjual telur, saya penjual beras, saya penjual kain, saya macam-macam saya jual. Saya tidak PNS, tapi pertanyaannya yang belanja berarti ini orang tidak terlepas. Orang yang kerja di bank, ya, semua uang itu dari uang yang campur aduk, ya, dari bank konvensional khususnya. Ya, campur aduk itu juga orang pakai belanja. Bagi kita semua ustadz yang ceramah dapat juga tidak terlepas, ya, dari hal-hal yang seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan satu hukum pasti dia kasih solusi. Apa solusinya? Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tudzakkihim biha. Orang bilang alhamdulillah setelah dihitung belum cukup. Ya, belum cukup kita punya apa? Nisab. Ya. Sedekah dalam ayat ini disebut sedekah. Khuz min amwalihim sedekah. Sedekah ada dua. Ada wajibah, ada yang sunnah. Fungsinya kedua-duanya sama. Berapa juta mak datang kemari saya mau tanya. Paling naik motor. Naik motor isi minyak 10.000. Kalau naik auto mungkin 100.000. Pergi ke Madinah 30 juta. Terus orang miskin bilang, kita orang mana kita punya raud? Allah Rahman Ar-Rahim. Maha Rahman, Maha Rahim. Maka memberikan tempat-tempat tertentu untuk orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk duduk di raudhah. Ya. Raudhahnya apa ini? Kita duduk di masjid. Ya. Kita berzikir, kita salat, kita dengar orang baca kitab. Ya. Nah, itu raudhah. Kita dapat pahala raudhah. Mudah-mudahan kita di raudhah. Kalau guru tua bilang wariyaduhu fatayammamuha warta'u. Dia katakan dia punya kompleks ini raudhah. Kenapa? Dia bilang raudhah. Karena di dalam sini orang belajar. Kita disuruh bermain singgah. Biar cuma bermain dan singgah insya Allah kita dapat sir daripada sahibul magam. Masjid ini dia bangun hanya untuk talabul ilm. Bagaimana masjid digunakan untuk latihan ini masjid. Dia tidak buat untuk salat Jumat. Karena dia ada syairnya ditulis, bisa baca. Dia bangun ini, dia bilang dihadiri, yang hadir Siti Fatimah hadir waktu dia membangun. Ini. Ya. Ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Ya. Kita tidak mau jadi, ya, kita ingin jadi orang yang baik. Mungkin di pandangan manusia kita tidak baik, tidak apa-apa. Ya, karena itu satu yang mustahil. Kita mau cari kebaikan dari pandangan manusia itu mustahil. Ya, tetapi kita dibilang dalam kitab kita beramal saja. Lillahi ta'ala. Kalau Allah sudah cintai engkau, Allah akan campakkan kecintaan ini kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Rebut saja itu, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang baik. Ustaz, fadhal. Rahmat Allah, karunia Allah kepada kita, kita tahu
bulan lepas itu. Puasa itu mau memberitahukan kepada kita bahwa nikmat kita miliki. Nikmat makan itu sampai ada orang mencuri-curi makan. Kenapa dia curi-curi makan? Berarti makan itu nikmat, dia tidak tahan, dia curi-curi makan. Warung tertutup tapi terbuka untuk hanya orang makan. Allah mau kasih tahu sama kita bahwa kasih sayang Allah itu luar biasa. Mari kita lihat kasih sayangnya. Dalam Al-Quran suratul Fatihah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kehidupan dunia. Di dunia ini Allah pakai dua sifat ini. Rahman Ar-Rahim. Ketika orang naik pesawat pun Allah bilang apa? Awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yakbidna ma yumsikuhunna illa Rahman. Kita lihat itu burung yang terbang, yang dia hamparkan sayapnya dia. Siapa yang menjaganya tidak jatuh? Allah pakai sifat apa? Padahal ada Rahim. Dia pakai Rahman. Kenapa? Rahman ini kasih sayangnya ke seluruh hambanya. Siapapun nama hambanya itu, beriman atau tidak beriman, dia masuk dalam kasih sayang Ar-Rahman. Yang naik pesawat itu terbang itu di atas. Itu pesawat dalam pegangan Allah. Kenapa dia tidak jatuh? Melainkan ketentuan Allah datang. Kenapa dia tidak jatuh bisa terbang? Siapa yang jaga? Rahman. Siapa yang ada dalam pesawat? Macam-macam. Perampok, pengedar narkoba, orang korupsi, orang saleh, semua ada dalam pesawat. Allah jaga dengan sifat apa? Rahman. Selagi kita hidup di dunia jangan jauh dari Allah. Karena Rahman Rahim masih tetap berlaku. Tapi jangan dia berpindah. Dari Ar-Rahmanir Rahim dia berpindah kepada Maliki Yaumiddin. Artinya kalau di Maliki Yaumiddin dia sudah pakai sifat kekuasaan, sifat kerajaan. Jadi selagi kita di dunia ini kita hidup dalam kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sangat rugi orang yang jauh dari kecintaannya. Jika kita ingin mencintai Allah, kita juga harus cintai. Kalau kita cinta Rasul, berarti kita juga mencintai Allah. Kalau kita mencintai Rasul, berarti kita cintai orang yang dicintai oleh Rasul. Dalam hadis ini cintailah ahli bait karena kecintaanmu kalian kepada aku. Kalau Nabi Nuh bilang apa? Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah jangan tahu kasih tinggal satu pun orang kafir di muka bumi. Innaka intadharhum yudillu ibadak. Kalau kau biarkan mereka ini akan menyesatkan orang lain. Wala talidu illa fajiran kafar. Yang lahir dari mereka hanya orang yang rusak, hancur dan orang kafir. Tapi Nabi Muhammad bilang apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wa inni la arju ay yakhruja min aslabihim man yu'minu billah. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Aku harapkan yang akan lahir dari mereka orang yang beriman kepada Allah. Luar biasa. Nabi Nuh bilang jangan kasih lahir dari orang akan rusak dunia. Tapi Nabi bilang tidak ya Allah. Kalau orang tidak beriman, mudah-mudahan yang lahir dari mereka beriman. Ini karena apa? Rahmatan lil alamin. Inilah satu-satunya yang sudah ditinggalkan oleh umat ini. Ad-doa. Ini Imam Ghazali. Mengapa sampai lahir kitabnya Ihya Ulumuddin? Dia ikut satu kali setelah dia selesai belajar. Dia ikut kafilah.
Dalam kafilah ketika sampai di satu tempat, ini kafilah ada perampok. Perampok serang ini kafilah, ambil seluruh barang-barang yang ada di kafilah itu. Termasuk barang-barang yang dimiliki oleh Imamul Ghazali ini. Sudah diambil terakhir, Imamul Ghazali pergi sama kepala perampok. Dia bilang itu bukan barang-barang yang ada di situ. Di dalam peti-peti itu dia bilang saya punya ilmu semua di situ. Buku-bukuku yang ada di situ. Jadi waktu dia bilang itu ilmuku di situ, ini kepala perampok dia ketawa. Ketawa terbahak-bahak. Dia bilang apa? Kau bilang ilmumu? Ketawa dia. Ini perampok bilang apa? Al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu di dalam dada, bukan dalam tulisan. Sekian tahun Al-Imamul Ghazali berkurung. Ya. Ada yang kata sekitar 20 tahun. Dia berkurung dengan buku-bukunya yang ada itu, dia hafalkan semuanya. Maka lahirlah kitab yang namanya Ihya Ulumuddin. Ya, justru itu ilmu itu sangat penting. Ada ungkapan berkata, man hafidal mutun hazal funun. Siapa yang bisa menghafal matan, dia akan dapatkan ilmunya. Jadi matan yang paling besar ini apa? Al-Quran. Ya. Jadi ilmu itu harus dipelajari. Bukan didatangi, tapi mendatangi. Kemudian salah satu kalau Habib Idrus bilang dalam syairnya, in rumta ilman la takun mutakabbira. Syarat juga untuk mendapatkan ilmu itu tidak boleh sombong. Karena belajar ini tidak seharusnya dengan guru. Sebagaimana Imam Ghazali tadi, dia belajar bukan dari alim, tapi dari perampok. Ada hikmah di sana. Dia bilang betul apa yang dia katakan, walau perbuatannya salah, tetapi betul. Dia bilang itu ilmu bukan di situ. Sekarang saya ambil, mana ilmumu? Katanya. Sudah saya ambil kau punya ilmu ini, mana kau punya Mana ilmu? Sudah tiada. Nah, terakhir itu dia bilang oh rupanya betul, tapi dikasih kembali. Ya. Harus kita sabar. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan sesuatu kepada manusia itu di dalam hatinya. Maka oleh itu hati sangat-sangat diperbaiki. Kita latih dia, kita jaga dia dalam kita beribadah, dalam kita salat dan lain sebagainya. Kita jaga. Ya. Karena kita mengharapkan bahwa Allah memberikan sesuatu kepada kita, ya, mungkin kita tidak dapati. Bahkan mungkin sedikit yang engkau tahu, engkau sampaikan, itu akan engkau mendapatkan banyak. Ya. Man amila bima alim awrasahullahu al-ilma ma lam ya'lam. Ya. Dia kasih sesuatu, dia ajarkan kepada orang sesuatu yang dia tahu, itu ganjarannya luar biasa. Ganjarannya di mana? Itu Allah akan berikan ke dalam hatinya al-fahmu, memahami sesuatu. Maka itulah yang dikatakan oleh gurunya Imam Waqi, wa nurullahi la yuhda li'asi. Orang bisa berilmu, banyak orang pandai, pintar, ya. Bahkan yang menemukan yang macam-macam yang canggih-canggih, orang yang tidak beriman kepada Allah dia miliki. Tetapi apakah dia mendapatkan nur ilmu itu bukan kita gunakan di dunia. Tapi nurul ilmu itu kita akan gunakan kelak di dunia dan di akhirat yang akan memberi penerangan. Menerangi kita itu ilmu yang kita amalkan. Orang kenapa dia bisa amalkan? Karena ilmu yang dia miliki sudah menjadi karakter. Maksudnya kita menjadi hamba terhadap yang mencipta kita.
tetapi kita justru menjadi hamba kepada yang kita cari. Ya, kadang-kadang kita lebih sayang harta kita. Contoh kalau kita beli sepatu baru, ya, sepatu baru tempatnya di atas meja. Ya, sepatu lama dibuang. Kita agungkan ini sepatu karena dia baru, dia di atas meja. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, Anda bilang cukup dulu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pertama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diterima amal ibadahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan perlindungan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kekuatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji bi Muhammadin wa bi bintihi wa bi ba'liha wa ibnaihi masibtaini alamul huda. فرج همومنا والقروبنا جميعها يا من بسط العباد له يدا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.